tangan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Kabarnya apa anak? Baik ya? Sebelum Pak Guru memulai pelajaran, akan Pak Guru absen dulu. Lulu, Lutfi Fuad, Lutfi Akid, Nurul Afkan Nafisa, Rahma Aulia, Sabrina. Selamat Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, anak siswa kelas 10, pada kesempatan kita kali ini materinya adalah tentang pengertian Al-Quran. Ya. Sebelum Pak Guru menyampaikan tentang pengertian Al-Quran, dari kalian coba, menurut kalian pengertian Al-Quran itu apa? Bentar ya, nanti Pak Guru tunjuk ya. Dari sekian banyak siswa ini kelas 10, semuanya sudah pernah baca Al-Quran ya? Sampun. Tadi malam baca enggak? Ya. Itu dalam satu kegiatan itu bisa dihitung 3. Kenapa bisa dihitung 3? Karena dengan membaca Al-Quran itu mata kita melihat Al-Quran itu namanya kebaikan. Kemudian mulut kita apa? Membaca, melafalkan Al-Quran, itu juga bentuk kebaikan. Kemudian apa lagi? Telinga. Ya betul. Telinga kita mendengarkan bacaan Al-Quran, itu juga merupakan suatu bentuk kebaikan atau bentuk ibadah. Jadi maca Quran itu simpel, tapi sekali jalan, sekali amal mendapat 3 kebaikan, mendapat 3 pahala. Ini besar sekali. Sing biasanya sebelum mukul menikmati kanggo maksiat, ya. Mulutnya untuk maksiat, telinganya untuk maksiat, disucikan dengan kegiatan membaca Al-Quran hanya selama setengah jam. Itu baik kalian rutinkan. Oke, sekarang kita coba Pak Guru bertanya. Mungkin yang laki-laki dulu. Coba apa itu pengertian Al-Quran? Muslim Kiram, ayo coba apa Al-Quran itu? Sepengetahuan kamu aja, jangan lihat buku. Ayo apa Al-Quran itu? Sepengetahuan kamu. Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad lewat malaikat. Bisa diulangi lebih keras? Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad lewat malaikat itu. Ya. Siapa tadi? Muslim Kiram menjawab Al-Quran adalah apa? Al-Quran adalah ya kalamullah. Sudah? Ya, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Itu satu jadi tinggal menyimpulkan, sudah banyak sekali jawabannya. Itu kira-kira ya. Karena tadi memang hampir sama. Ya hampir sama Pak. Kenapa? Ya karena yang kita pelajari adalah tentang pengertian Al-Quran. Ya, bagus sekali. Terima kasih. Untuk selanjutnya Pak Guru akan menayangkan slide PowerPoint tentang pengertian Al-Quran menurut beberapa ulama. Pengertian Al-Quran nanti
bisa dari bahasa, ya, menurut bahasa dan juga menurut istilah. Jadi nanti pendapat ulama yang akan kita pelajari yaitu pengertian Al-Quran baik dari segi bahasa atau lughatan, ya, sumber hukum Al-Quran adalah bentuk kata benda atau isim masdar, isim kata benda yang diambilkan dari kata kerja qara'a. Apa? Qara'a. Kata kerja itu kalau dalam ilmu soroh atau bahasa Arab namanya kalimat apa? Fi'ilnya fi'il apa? Fi'il madi, masih ingat ya? Fi'il ada di dalam hati orang-orang yang menjaganya dengan menghafalnya, yakni orang-orang Islam. Jadi Al-Quran itu memang terjaga. Yang menjamin keautentikan Al-Quran langsung adalah Allah lewat para penghafal Al-Quran, lewat para mufassir. Ibu-ibu yang menghafal Al-Quran itu berarti kayak amanat karo Gusti Allah untuk menjaga Al-Quran. Apakah hanya orang yang hafal aja? Tidak. Orang yang bisa membaca pun bisa mendapat amanat itu dengan cara apa? Tiap hari membaca. Dan ya, ini kalau bisa kalian nanti tugasnya adalah diskusi, ya, diskusi. Di mana diskusi ini nanti kalian diharapkan setelah selesai diskusi kalian bisa mengetahui pengertian Al-Quran menurut para ulama, kemudian bisa membuat simpulan sendiri, menganalisis dari beberapa pengertian Al-Quran, kamu analisis terus kamu simpulkan sendiri pengertian Al-Quran menurut hasil analisis kamu. Paham ya? Ini Pak Guru akan memberikan bahan diskusi untuk kalian, nanti dibuat kelompok, ya, dibuat kelompok. Kita tentukan saja ya, mulai dari timur kelompok 1, 2, 3, 4. Nanti untuk berdiskusi. Sekarang Pak Guru akan memberikan bahan diskusi kalian. Kelompok 1, kemudian kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ini jangan loro-loro. Diamati dulu yang buka internet. Ini yang pertama. Ini kamu klik Google ini ya. Ketik pengertian Al-Quran. Pengertian Al-Quran. Ya, klik. Nah, kalau sudah nanti kamu pilih. Pilih yang mana Pak? Bebas. Lah alamat web yang perlu kamu catat itu ini. Yang HTTP itu toh? Ya, itu alamat atau referensi kamu. Alamat web. HTTP ini dicatat dulu. Misalnya ini. Ini nanti kamu catat, HTTP ini kamu catat. Terus diklik, terus kamu tulis, kamu pelajari. Seperti itu caranya ya. Oh, sudah tahu. Nanti yang penting di
dicatat alamat gitu. Nah, TTP-nya dicatat. Ya, silakan. Kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan, ada yang kalian belum paham, nanti bisa kalian tanyakan. Bukunya ini ya. Ibrahim Salih Syekh Muhammad pendapat ulama tentang pengertian Al-Quran. https merdeka.com. Al-Quran adalah kalamullah atau kalimat Allah Subhanahu wa taala dan berasal dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sini Al-Quran terdapat nama Quran Syekh Muhammad Abdul. Yang pertama, Al-Quran adalah Al-Quran menurut terminologi yaitu firman Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Rasul atau baginda Rasulullah SAW dengan perantara malaikat Jibril yang tertulis di dalam mushaf yang disampaikan kepada kita secara mutawatir, yang membacanya dianggap ibadah dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Al-Quran adalah kitab Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang ditulis dalam mushaf yang disampaikan secara mutawatir dan bernilai ibadah membacanya. Tabel 2 itu kalian tulis simpulannya. Jadi kalian analisis ya. Untuk yang tabel pertama itu kan pengertian Al-Quran menurut beberapa ulama sesuai dengan referensi kamu. Ya, bisa lihat di buku paket, bisa di bisa di browsing tadi. Nah, yang kolom yang kedua itu nanti kalian analisis, diskusikan dari beberapa pengertian ulama yang sudah kamu tulis, kemudian disimpulkan. Gitu ya. Kolom bawah. Selain simpulan, merangkum, apa lagi? Menjabarkan dari apa? Dari pengertian atau kamu membangun ulang, ya, membangun ulang dari pengertian yang telah kalian tulis menurut para ulama. Kalian susun sendiri, ya, kalian susun sendiri dengan rangkaian kata-kata yang kalian buat sendiri. Itu namanya analisis. Nanti mestinya kalau kalian sudah menganalisis itu bisa melihat kekurangan dan kelebihan. Biasanya begitu kalau orang analisa itu seperti itu. Kan beda. kan yang biasanya kan ada Kan itu membahas tentang Al-Quran. Jika dilihat dari beberapa pendapat ulama seperti Ibnu Baik, Syekh Soleh dan Muhammad Abdul, dapat disimpulkan bahwa Al-Quran yaitu kalamullah sebagai mukjizat yang diturunkan kepada Nabiullah Muhammad yang berdua syarat yang wajib menjaganya bagi umat Islam dan membacanya sebagai ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menurut pendapat ulama tentang Al-Quran adalah kalam Allah yang lafaznya berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui
perantara malaikat Jibril sebagai mukjizat, dimulai dengan Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dilanjutkan saja sebelum Pak Guru akhiri, karena ini sudah 2 jam pelajaran. Bahwasanya Al-Quran yang pertama, Al-Quran itu adalah kalamullah. Apa? Kalamullah itu apa? Firman Firman Allah. Firman itu apa Pak? Ya kata-kata Allah. Ya. Meskipun nanti kalau kamu mengkaji ilmu tauhid yang lebih dalam, bahwa kalamullah itu laisa bisautin wala harfin, tidak berupa suara dan tidak berupa huruf. Meskipun seperti itu, tapi ini belum ke ranah itu. Kira-kira ada yang bertanya? Monggo silakan. Ya, Lutfi, silakan. Menurut ulama Sufi Soleh kan katanya Al-Quran itu ditulis dalam mushaf gitu. Ya. Nah, sedangkan kalau yang di handphone itu kan buatan mushaf ya, Pak. Nah, niku tergolong Quran apa buatan, Pak? Oh iya, pertanyaan yang bagus sekali ini dari kelompok 1 ya, kalian berikan semua. Dari Lutfi tadi bertanya, Pak, kalau menurut Sufi Saleh itu kan berpendapat bahwa Al-Quran itu kalamullah yang tertulis dalam mushaf. Mushaf itu apa? Lembaran atau buku. Nah sekarang kasus yang saat ini, kalau Android misalnya, ya Pak Guru punya Android, terus nengkene ono Qur'ane misalnya. Lah apakah ini disebut Al-Quran juga? Ya coba yang mau berpendapat silakan. Silakan. Saya mengatakan Al-Quran berarti kita harus duduk. Ya, itu bagus, nanti kita diskusikan. Tapi sebelum itu mungkin ada gambaran sedikit dari Pak Guru. Jadi misalnya begini. Kita punya cermin, kocok toh. Terus iki ono tulisan Al. Terus tak kokin dubure. Terus kayaknya ono tulisannya. Kira-kira ini Al-Quran enggak menurut kamu? Punya jawaban seperti itu ya? Ya. Mungkin gambaran Pak Guru sementara seperti ini. Nanti di lain waktu kita akan diskusikan kembali tentang mengerucut permasalahan Al-Quran yang ada di Android atau di digital. Apakah termasuk dalam kategori Al-Quran atau tidak? Sehingga sudah diberi nama kelompok tadi ya? Ya. Coba ke sini. Kelompok 1. Semuanya saja, semuanya digunakan. Oke. Tidak catat sendiri. Membahas tentang wahyu ya. Wahyu nanti macam-macam wahyu. Al-Quran ini merupakan bagian dari wahyu, tapi wahyu secara mendetail akan kita bahas pada pertemuan berikutnya, yaitu wahyu dan nama-nama lain dari Al-Quran. Oke, terima kasih. Sebelum kita akhiri, mari kita membaca doa kafaratul majelis bersama-sama ya. Nanti harapannya apa yang kita kaji. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.